Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah Eki akan bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Masa kecil Nabi Daud. Nabi Daud adalah keturunan Bani Israel. Ia berasal dari Palestina. Ayah Nabi Daud bernama Aisyah bin Uwaid. Beliau masih keturunan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Daud dapat memahami bahasa binatang. Daud kecil adalah seorang anak yang pemberani. Ia dididik sang ayah untuk menjadi anak yang kuat. Muslim penyayang binatang. Islam mengajarkan kita untuk menyayangi binatang. Keadaan Bani Israel. Bani Israel sempat tidak memiliki pembimbing sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu hadirlah Yusya bin Nun. Setelah Yusya tiada, Bani Israel benar-benar kehilangan pemimpin. Karena kehilangan pemimpin, para Bani Israel ini tidak lagi ada yang mengingatkan untuk berbuat baik. Kemudian ada penjajah yang masuk ke tanah mereka untuk mengambil tabut. Tabut itu apa sih anak-anak? Tabut selalu mereka bawa karena di dalamnya ada kubatus zaman. Tabut juga berarti ketenangan bagi Bani Israel. Jika tabutnya hilang, mereka percaya terputuslah kenabian dari keturunan mereka. Dari keturunan Bani Lawi juga tak tersisa lagi kecuali seorang perempuan yang sedang hamil. Kedudukan Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis memiliki sejarah sebagai tanah yang paling diperebutkan di antara manusia di muka bumi. Petunjuk untuk Bani Israel. Nah, wanita yang sedang hamil tadi sudah memiliki anak yang bernama Samuel. Jadi anaknya laki-laki, sesuai dengan harapan Bani Israel yang bernama Samuel. Samuel tumbuh remaja, sang ibu mengajaknya pergi ke masjid. Beliau menitipkan Samuel kepada laki-laki saleh di sana. Samuel belajar bersama laki-laki saleh itu setiap hari. Ia belajar tentang kebajikan dan akhlak. Samuel kemudian menjadi nabi bagi Bani Israel. Allah Maha Pengabul doa. Jadi wanita hamil tadi berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi seorang nabi dan anaknya lahir memiliki jenis kelamin laki-laki, dan Allah mengabulkan doa wanita tadi. Talut sang raja baru. Samuel lalu mengajak orang-orang Bani Israel berbondong-bondong menuju ke rumah Raja Talut bin Qais. Jadi Talut ini merupakan calon raja Bani Israel anak-anak. Nah, sesampainya di rumahnya Talut, Samuel menunjuk sesuatu yang mengejutkan. Tabut yang hilang ternyata berada di rumah Talut. Nah, tabut yang tadi hilang berada di rumah Talut. Maka Talut berhak menjadi seorang raja bagi Bani Israel. Kisah tabut dalam Al-Quran. Jadi anak-anak, ternyata ada kisah tabut di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Perang pertama Talut. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut mengatur strategi. Talut menyusun kekuatan dengan rapi. Ajakan itu diumumkan sampai ke kota Bethlehem, tempat Daud kecil dilahirkan. Dan ayahanda mendaftarkan 3 anaknya bergabung dengan pasukan Talut. Hari itu tibalah saatnya berperang. Seluruh rakyat Bani Israel melepas kepergian pasukan. Talut lalu berdoa kepada Allah agar Allah menguji pasukannya, agar yang lolos adalah orang-orang yang
beriman. Pujian dari Allah. Jadi Allah mengabulkan doa Raja Talut untuk menguji pasukannya, yaitu mengujinya melalui air sungai yang mengalir. Jadi para pasukannya tadi berjalan kaki, diiringi matahari yang panas sekali. Kemudian bertemu dengan aliran sungai yang deras, yang enak dilihat, haus mereka. Jadi satu persatu pasukan Talut meninggalkan rombongan. Jadi tersisalah pasukan Talut yang beriman. Keyakinan pertolongan Allah. Sisa pasukan Talut meyakini bahwa Allah bersama mereka. Jumlah yang sedikit akan tetap menang bila Allah yang menolong. Perang berkobar. Pasukan Talut dan pasukan Jalut saling berhadapan. Pasukan Jalut terlihat berjumlah ribuan, tak sebanding dengan pasukan Talut yang sudah berkurang. Daud kala itu berada di barisan belakang. Pasukan yang berkurang membuat ia harus ikut berperang. Ia bertugas menjadi pelempar batu dengan ketapel raksasa. Kedua belah pasukan kini sudah berhadap-hadapan. Jalut mengayunkan pedangnya dengan lincah ke angkasa. Kilauan pedangnya seakan-akan menjadikan pertanda genderang perang siap bergema. Kemudian Jalut berkata, "Siapakah yang berani melawanku?" Kemudian ada salah seorang yang menjawab anak-anak. Sebelum itu Ustazah bacakan dulu ini ya. Doa sebelum berperang. Wah, ternyata ada loh doa sebelum berperang. Sebelum berperang, pasukan Bani Israel berdoa kepada Allah agar meneguhkan langkah mereka melawan kebatilan. Dan apalagi mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tentaranya. Mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah langkah kami. Dan tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir." Terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Oke, lanjut anak-anak. Jadi tadi Raja Jalut bertanya, "Siapakah yang berani melawanku?" Nah, kemudian Daud dalam kesunyian berkata, "Saya yang akan berani melawanmu." Dalam suasana yang tegang dan mencekam, semua pasukan terdiam. Daud kini sudah berhadapan dengan Jalut. Pertarungan akhirnya dimulai. Jalut berjalan ke arah Daud sambil mengayunkan pedang. Daud pun segera memasang ketiga batu pada ujung ketapelnya. Daud memutar-mutar ketapelnya hingga batu itu menjadi satu. Daud membidik Jalut dengan hati-hati. Setelah itu ia lontarkan batu itu ke arah Jalut. Maka yang menang adalah Daud. Jalut yang dilempar pakai batu dengan ketapel, Jalut yang mati, dan Daud menang. Kemenangan Talut. Pasukan Talut segera menyerbu pasukan Jalut. Pasukan Jalut lari tunggang langgang. Pasukan Jalut akhirnya menyerah tanpa banyak perlawanan. Setelah Daud beranjak dewasa, janji Talut akhirnya dilaksanakan. Daud pun dipanggil ke istana menghadap raja. Daud sangat dihormati dan disenangi rakyat. Bersama Mikal istrinya, Daud sering berkeliling ke pelosok negeri. Mereka berdua memperhatikan dan membantu rakyat yang membutuhkan. Perhatian dan kebijaksanaan Daud membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya. Allah bersama orang yang sabar. Iman itu mewajibkan kesabaran dan menanggung segala kesulitan. Sebagaimana ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah." Kecemburuan Talut. Talut iri dengan Daud karena apa, anak-anak? Karena Daud sangat dicintai oleh rakyatnya. Maka
si Talut ini cemburu. Nah, Talut merencanakan untuk membunuh Daud. Kemudian si Mikyal, anaknya Raja Talut, mendengar hal itu. Anak-anak, di bagian kecemburuan Talut, video sebelumnya ini terputus ya. Ustazah lanjutkan di video ini. Jadi, Talut ini merasa iri terhadap Nabi Daud karena Nabi Daud ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Karena Talut merasa iri, Talut ingin merencanakan untuk membunuh Daud. Nah, rencananya tersebut didengar oleh Mikyal. Nah, Mikyal mengadu kepada Daud, kemudian Daud dan Mikyal pada malam itu juga pergi dari istana. Keesokan harinya, Talut mendengar bahwa Mikyal dan Daud kabur dari istana. Maka pagi itu juga pasukannya Talut mengejar Daud. Nah, pada malam hari pasukannya Talut ini bermalam di sebuah lembah. Nah, Daud menyelinap di dalam lembah tersebut untuk mengambil lembingnya si Talut. Nah, keesokan paginya, Talut bingung mencari lembingnya tersebut. Lama kemudian, datanglah utusan dari pihak Daud. Ia membawa sebuah bungkusan yang ditunjukkan kepada Talut. Talut membukanya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia, Talut, saat mengetahui isi bungkusan tersebut. Nah, dari peristiwa tersebut, Talut diam, merenung, dan berpikir, kenapa Daud tidak langsung membunuhnya. Nah, maka dari itu, dari peristiwa tersebut, Talut merasa bersalah dan Talut kemudian memanggil Daud dan meminta maaf atas kesalahannya. Tobatnya Talut bertobat atas kesalahannya sehingga ia banyak menangis. Kemudian Talut pergi ke seorang perempuan ahli ibadah. Lalu wanita itu membawa Talut ke kuburannya Yusya. Lewat mimpi Talut, Yusya mengatakan kalau Talut masih bisa diterima tobatnya. Namun Talut harus melepaskan jabatannya sebagai raja. Talut juga harus pergi berperang di jalan Allah sampai ia terbunuh. Nah, anak-anak, mujizatnya Nabi Daud. Mujizatnya Nabi Daud yaitu Nabi Daud memiliki suara yang indah, anak-anak. Suara yang sangat merdu. Jadi beliau sering menyampaikan ayat-ayatnya dengan cara menyanyikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Wafatnya Nabi Daud, malaikat maut kemudian terdiam sampai ruh Nabi Daud dicabut. Nabi Daud meninggal di hari Sabtu, tak ada sakit yang beliau derita. Nabi Daud alaihissalam meninggal usia 100 tahun. Dakwah Nabi Daud alaihissalam akhirnya usai. Jadi seperti itulah kisahnya Nabi Daud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau ya anak-anak. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.